Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Alidin, F1 dan 018006 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang software testing. Nah, di mana presentasi ini digunakan untuk melaksanakan tugas UTS, tugas mandiri, proyek perangkat lunak Teknik Informatika Universitas Mataram tahun 2020. Nah, oke, kita lanjut saja ke slide utamanya. Udah mau diklik. Oke, lanjut ke slide utamanya. Yang pertama, software testing itu ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama adalah definisinya dan seluruh hal yang mengenai dasar-dasar dari software testing itu sendiri. Nah, yang kedua adalah tujuan dan manfaat dari software testing. Yang ketiga adalah test case-nya, dasar-dasar dari test case-nya aja, bukan yang expert. Nah, yang keempat adalah jenis-jenis dari software testing itu sendiri. Nah, di sini ada lebih kurang ada 8 jenis yang nanti akan saya jelaskan satu persatu konsepnya. Nah, yang ketiga, yang kelima adalah demo. Nah, demo di sini adalah mencontohkan langsung bagaimana proses software testing itu sendiri. Nah, di sini saya sendiri hanya mampu melaksanakan testing di bagian performance testing aja karena saya sendiri belum terlalu mahir untuk yang lain-lainnya. Oke, dan tidak memungkinkan juga. Jadi yang paling memungkinkan itu hanya performance testing dari sebuah website saja, seperti itu. Nah, yang kemudian eh, yang nomor 6 adalah kesimpulan dan terakhir adalah penutup. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertama apa itu software testing? Nah, di sini software testing adalah proses menilai kualitas sebuah sistem komputer. Nah, di sini diperlukan seorang tester yang memiliki keahlian untuk melihat apa aja kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sebuah sistem komputer. Sebut saja sebuah software lah kira-kira seperti itu. Nah, jadi seorang tester sendiri harus punya skill dan juga harus memiliki tool yang baik, tool yang lengkap untuk mengatas sebuah program. Nah, salah satu toolnya itu yang saya temukan adalah JMeter. Nah, JMeter itu sendiri adalah tool yang digunakan untuk melakukan performance testing seperti yang akan kita lakukan di beberapa slide ke depan nanti. Nah, kemudian salah satu cara dalam melakukan software testing adalah dengan mencari ketidaksesuaian program dengan harapan pengguna dalam dokumen requirement. Nah, nanti pengguna atau klien akan meminta sebuah tim programmer yang isinya terdiri dari programmer, tester, dan project management dan lain-lain. Nah, di sini sangat dibutuhkan yang namanya kejelian dari seorang tester untuk menemukan ketidaksesuaian keinginan pengguna dengan program jadi yang telah dibuat oleh sang programmer. Nah, nanti akan dikoordinasikan ke eh, project manager seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan ke seberapa mudah sih sebuah program komputer dapat diuji. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, controllability. Nah, yang controllability ini sebagaimana error tersebut bisa dikontrol oleh sang tester sehingga bisa dicatat di bagian mana saja dia bermasalah seperti itu. Nah, kemudian simplicity. Nah, simplicity ini sendiri untuk menjelaskan sebuah error itu sendiri agar mudah dipahami oleh teman-teman atau tim lain dalam sebuah project seperti itu. Yang kemudian lanjutkan ke operability. Nah, apakah di sini operability ini adalah apakah error yang dimaksud itu bisa dioperasikan, bisa dijalankan dan bisa diidentifikasi di mana permasalahannya. Seperti itu. Yang kemudian stability.
Nah, stability dari error itu sendiri, contohnya di mana sebuah program dijalankan di sistem yang berbeda-beda, apakah masih berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kemudian dilanjutkan ke poin kelima, observability. Nah, apakah error tersebut bisa diobservasi sehingga nanti ditemukan akar permasalahannya di mana. Nah, kemudian ada hubungannya juga dengan understandability, apakah error yang ditemukan itu bisa benar-benar dipahami atau tidak. Contohnya pemahaman dari sebuah error program itu dari mana program itu mengalami error seperti itu dan kemana saja errornya merambat. Nah, kemudian decomposability ini adalah pembagian error-errornya. Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya adalah tujuan dan manfaat software testing. Nah, tujuan dan manfaat software testing sendiri terdiri dari yang pertama mengetahui manfaatnya pertama sendiri adalah mengetahui kualitas program apakah sudah memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Nah, ini sangat penting di mana kualitas ini akan sangat mempengaruhi kepuasan seorang klien kepada sebuah tim project seperti itu. Misalnya standar kualitas yang diinginkan oleh klien sendiri itu sudah dimasukkan ke dalam proyek requirement yang sudah ditulis di awal-awal di bagian perencanaan. Nah, di sini sangat penting juga. Nah, kemudian dilanjutkan ke menghindari kesalahan program. Jangan sampai kesalahan ini menyusahkan pengguna karena akan berimbas pada reputasi perusahaan. Nah, ini juga sangat penting di mana sebuah program itu harus dites terlebih dahulu oleh seorang tester agar nanti dia bisa memastikan bahwa program tersebut siap untuk diluncurkan ke konsumen dan tidak akan mengalami bug-bug yang sangat yang sangat krusial di mana pengguna akan merasa kecewa terhadap perusahaan yang menjalankan program tersebut seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan ke menghadirkan rasa aman dan percaya diri untuk melepaskan fitur atau program baru untuk dikonsumsi khalayak. Nah, ini misalnya program yang kita buat adalah program yang proses development-nya itu bersifat evolutionary. Nah, di sini juga sangat penting di mana ketika program memiliki fitur baru, di sini tester sangat berperan penting untuk mengetes apakah fitur baru tersebut benar-benar sesuai untuk dikonsumsi atau tidak oleh oleh end user-nya nanti. Nah, kemudian dilanjutkan ke menentukan kesalahan di fase awal tentu akan menghemat beban perbaikan daripada ketika ditemukan kesalahan di fase production. Nah, ini juga sangat penting di mana ketika kesalahan ditemukan terlebih dahulu, maka programmer bisa menyelesaikan program itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, beda dengan ketika error-nya ditemukan setelah program itu luncur. Nah, itu tentu saja akan mengundang respon negatif dari klien-klien. Nah, itu sangat penting untuk dilakukan proses testing untuk menemukan kesalahan di fase awal. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke test case pada software testing. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah dasarnya saja, bukan di bagian ekspornya, karena pengetahuan saya masih belum luas untuk menjelaskan semuanya. Oke, jadi test case sendiri merupakan suatu rancangan atau rangkaian mengenai tindakan yang dilakukan oleh seorang tester untuk melakukan verifikasi terhadap fitur atau fungsi tertentu dari sebuah perangkat lunak. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu seorang tester perhatikan dalam melakukan pembuatan test case. Nah, yang pertama, test case harus dibuat sederhana dan transparan. Nah, dalam pembuatan test case, penguji harus membuat test case yang sederhana dengan dengan penjelasan jelas dan ringkas supaya orang lain dapat mengeksekusi hal tersebut. Hal yang sama seperti itu. Orang lain di sini maksudnya adalah tester lain ataupun programmer yang bekerja di dalam tim yang sama seperti itu. Nah, kemudian diperlukan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga membantu pemahaman
penguji, penguji-penguji lain, sehingga nanti akan lebih mudah dalam proses pencarian atau, pendeskripsian error-nya, seperti itu. Nah, kemudian, eee, kita lanjutkan ke, poin kedua, yakni, eee test case dibuat dengan end user in mind. Nah, tujuan dari pembangunan sebuah perangkat lunak adalah untuk membuat kasus uji yang memenuhi persyaratan klien. Eee, oke, persyaratan-persyaratan klien sendiri sudah ditulis di dokumen requirement yang dibuat di awal-awal. Nah, dengan demikian, penguji harus mampu membuat kasus uji dengan mengingat perspektif dari pengguna akhir. Nah, di sini peran dari seorang tester adalah dia harus berperan, layaknya pengguna biasa, tapi harus melaporkan apapun yang ditemukan itu ke project manager, sehingga nanti error-nya bisa diselesaikan dengan tepat, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yakni menghindari pengulangan kasus uji. Nah, dalam pembuatan test case, usahakan untuk tidak membuat pengujian yang berulang. Nah, tapi jika sebuah test case diperlukan untuk mengeksekusi beberapa test case lain, maka penguji dapat memanggil test case tersebut ke dalam kolom precondition. Nah, contohnya adalah contoh sederhana dalam eh, pengulangan test case itu adalah sederhananya adalah sebuah website yang memiliki halaman home dan beberapa halaman-halaman lain yang merupakan turunan dari halaman home tersebut. Nah, otomatis halaman home tersebut nanti akan diakses berkali-kali ketika kembali dari halaman-halaman turunannya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Uh, ke poin keempat, yakni tidak berasumsi. Nah, di sini dalam pembuatan test case, jangan mengasumsikan mengenai fitur dan fungsi dari perangkat yang sedang diuji. Nah, pengujian di sini harus sesuai dengan ketentuan dan dokumen spesifikasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin kelima. Poin kelima adalah memastikan bahwa pengujian sudah mencakup semuanya. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau seorang tester itu haruslah jeli dalam melakukan testing terhadap sebuah software. Di sini dalam pembuatan pengujian, pastikan bahwa penguji sudah memeriksa semua fitur sistem secara keseluruhan, serta memenuhi persyaratan perangkat lunak seperti yang disebutkan dalam dokumen spesifikasi. Nah, teruji dapat menggunakan traceability matrix untuk memastikan bahwa tidak ada fungsi yang belum teruji. Seperti itu. Di sini sangat dibutuhkan kejelian dari seorang tester. Oke, demikian dari penjelasan test case-nya. Kita lanjutkan ke jenis-jenis pengujian. Nah, yang pertama adalah jenis-jenis pengujian yang pertama adalah pengertiannya sendiri. Jenis-jenis pengujiannya ini summary-nya dia banyak sih, lumayan. Tapi di sini yang saya jelaskan itu hanya sekitar 8. Nah, jadi ada banyak pengujian yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari keseluruhan perangkat lunak, serta menghasilkan kepuasan pelanggan yang sangat memuaskan. Nah, ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah usability testing. Apa sih usability testing itu? Uh, usability testing adalah teknik pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi sebuah produk dengan cara mengujinya kepada calon pengguna. Nah, umumnya selama pengujian, pengguna akan mencoba untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Sementara pemilik produk akan mengamati, mendengar, serta mencatat temuan. Nah, lebih kurang seperti itu sih penjelasan sederhananya. Nah, jadi tujuan dari usability testing ini adalah untuk mencari permasalahan kegunaan, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, serta menentukan kepuasan pengguna dengan produk tersebut. Nah, kita lanjutkan ke unit testing. Nah, unit testing sendiri merupakan metode verifikasi perangkat lunak yang dilakukan oleh programmer untuk memastikan kode yang dibuat
telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, unit testing sendiri berfokus pada verifikasi perangkat lunak terkecil, perangkat-perangkat terkecil pada desain perangkat lunak. Atau perangkat-perangkat kecil di sini itu bisa berupa modul-modul ataupun menu-menu yang ada di dalam sebuah program. Nah, unit testing ini dilakukan seorang programmer setelah setelah menyelesaikan kodenya. Jadi setiap dia menyelesaikan sebuah kode, dia itu harus mengecek apakah kode tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Oke. Kemudian kita lanjut ke smoke testing. Nah, smoke testing ini merupakan jenis software testing yang dilakukan setelah software dibuild atau dibangun untuk memastikan bahwa fungsi penting dari sebuah program bekerja dengan baik. Nah, hasil ini dieksekusi sebelum setiap rinci tes fungsional atau regresi dijalankan pada perangkat lunak. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk memverifikasi bahwa fungsionalitas kritis sistem berfungsi dengan baik serta dapat dilakukan reject aplikasi jika aplikasi yang dimaksud itu rusak, seperti itu. Rusak sejak awal development. Nah, kemudian kita lanjut ke stress testing. Nah, stress testing ini merupakan salah satu cabang dari performance testing sih sebenarnya, tapi dia di sini dispesialisasi di bagian lain. Nah, di sini stress testing merupakan pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memverifikasi stabilitas dan keadaan sistem. Nah, fungsi utama pengujian ini adalah mengukur sistem pada ketahanan dan kemampuan penanganan kesalahannya dalam kondisi beban yang sangat berat, sehingga dapat dipastikan sistem tidak akan crash di bawah situasi kritis. Nah, situasi kritis ini maksudnya adalah ketika banyak sekali user yang mengakses aplikasi yang sama, contohnya website. Nah, banyak misalnya ada jutaan user yang mengakses dalam waktu yang sama seperti itu. Nah, di situ sangat dibutuhkan kekuatan sistem sampai mana sistem itu bisa bertahan dari jutaan pengguna yang sedang memakai program tersebut secara bersamaan. Nah, kemudian dilanjutkan ke integration testing. Nah, di sini integration testing merupakan pengujian perangkat lunak di mana masing-masing unit atau apa ya, unit-unit terkecil yang saling berintegrasi di dalam sebuah software itu digabungkan dan diuji untuk memverifikasi apakah mereka berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak setelah selesai dilakukannya integrasi seperti itu. Poin selanjutnya adalah regression testing. Nah, regression testing ini merupakan jenis pengujian perangkat lunak untuk mengkonfirmasi bahwa perubahan program atau kode baru yang ditambahkan tidak mempengaruhi fitur yang ada. Jadi, ketika seorang programmer membuat atau menambahkan fitur baru ke dalam software yang telah ada sebelumnya, maka penting sekali untuk memverifikasi bahwa fitur-fitur yang lama tidak terganggu oleh fitur-fitur yang ditambahkan, fitur-fitur baru yang telah ditambahkan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah performance testing. Nah, performance testing sendiri ini ada beberapa jenis ya untuk melakukan pengujian performa. Yang pertama kecepatan, yang kedua skalabilitas, yakni penggunaan maksimalnya itu sampai berapa. Nah, kemudian yang ketiga adalah stabilitas. Nah, di sini menentukan apakah aplikasi yang stabil di bawah beban, apakah apakah aplikasi tetap bisa berjalan di bawah beban yang berbeda-beda, seperti itu. Misalnya salah satu pengguna mengakses menu ini, pengguna lain mengakses menu yang lain dengan beban yang berbeda juga. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian yang terakhir, but not last, soalnya masih banyak jenis-jenisnya. Dan yang saya bisa jelasin ini hanya 8 saja. Kemudian yang terakhir adalah user acceptance test atau UAT, merupakan jenis pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir atau klien untuk memverifikasi atau menerima sistem perangkat lunak sebelum memindahkan aplikasi perangkat lunak ke environment production. Nah, di sini secara singkatnya itu merupakan beta test ya dari sebuah program. Jadi ada beberapa user terpilih yang akan menjalankan tes dari sebuah program yang baru dijalankan. Nah, untuk nanti jika ditemukan kesalahan maka mereka wajib melapor ke project manager ataupun programmernya untuk segera dilakukan perbaikan. Nah, sehingga nanti pada saat production ke publik tidak ada lagi bug-bug yang mengganggu di dalam program tersebut.
Mungkin sekian dari jenis-jenis pengujiannya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke demo performance dan stress testing. Nah di sini kita keluar dulu dari PowerPoint-nya. Di sini kita keluar dulu dari PowerPoint-nya. Oke, jadi yang kita tes di sini adalah website begawe.unram.ac.id yang akan kita tes dengan menggunakan JMeter, APC JMeter. Nah, di sini APC JMeter ini sebenarnya dia merupakan performance tester yang bagus juga buat web karena disediakan banyak sekali fitur di sini. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama untuk mengetes website yang kita maksudkan, kita perlu menambahkan thread group. Nah, di sini thread group ini digunakan untuk melakukan akses untuk membuat user virtual. Nah, di sini user virtualnya ini akan mengakses websitenya nanti secara bersamaan. Nah, nanti kita akan tes sampai mana webnya ini akan bertahan, sampai mana web ini akan error ketika usernya sudah mencapai sekian jumlah seperti itu. Nah, kita perlu di sini thread group untuk. Nah, di sini untuk mengecek kesalahan atau tidak dari mengecek errornya, di sini diperlukan listener. Nah, di sini kita pakai saja view result in table. View result in table ataupun bisa juga listenernya ini kita pakai view result in tree. View result tree. Jadi bisa kita lakukan, bisa kita gunakan dua menu ini. Nah, yang pertama untuk result in table, nanti setiap running-nya akan dicatat satu persatu di sini. Nah, untuk result tree-nya, setiap running-nya akan ditampilkan detail dari setiap runningan tersebut satu persatu seperti itu. Oke, bisa kita langsung saja mulai di sini misalnya. Oke, kita add dulu. Ini thread group-nya. Oke, result entry. Bagus ya. Kita add apa namanya? Lupa saya. HTTP request-nya ya. Kita add HTTP request-nya. Request default. Yang ini. Bentar. Mana ya, lupa saya. Ya, yang ini. Samplernya itu kita add HTTP request. Nah, di sini kita minta request dari sebuah website. Nah, minta misalnya begawe.unram.id, di sini kita paste aja linknya. Di sini kita paste. Nah, untuk path-nya kita default home-nya itu seperti ini. Nah, misalnya nanti kita mau tes di bagian PKL-nya, jurnal PKL-nya. Nah, di sini kita bisa copy untuk dimasukkan ke sini path-nya. Tapi di sini kita cuma butuh home-nya aja biar nggak mengganggu yang lain. Saya takutnya benar-benar merusak server seperti itu. Oke, dah sampai di sini udah selesai HTTP request-nya. Nah, sekarang kita masuk ke thread group-nya. Di sini kita atur number of thread. Misalnya kita tes dulu 50 user. 50 user melakukan login selama misalnya 2 menit ya. Ini 2 second, 2 detik. Oke, kita setting di sini. Sekarang kita lihat di result tree-nya. Di result tree-nya kita running di sini. Apakah oh ya, di sini perlu kita save dulu ya. Di sini perlu kita save dulu. Kita namain dia begawe dah. Begawe. Begawe save. Oke, sekarang kita running. Dia bermasalah mungkin karena begawe.unram.ac.id. Oh ya, maaf. Ini ada kesalahan. Oke, sampai di sini aja ya. begawe.unram.ac.id. Sini tadi ada kesalahan, mohon maaf. Oke, kita running ulang. Kita lihat resultnya. Oke, nah di sini, oh ya, yang ini yang error tadi ya. Tapi
Yang ini yang error tadi, yang kesalahan di bagian awal tadi, yang lupa saya hapus HTTP-nya. Nah, di sini adalah bagian yang kita barusan tes. Nah, di sini yang barusan kita tes itu ketika 50 user berjalan dengan bersamaan, di sini masih sistemnya masih kuat. Nah, kalau misalnya kita nanti ubah usernya dari 500 dan ramp up periodenya 2, kita tes lagi seperti itu. Kita tes lagi apakah dia masih kuat sampai 500 user. View result in 3, masih dia testing, masih berjalan di sini. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini masih belum ada error sama sekali, artinya website begawe.unram.id ini bisa dibilang websitenya sudah kuat untuk menampung 500 user sekaligus. Masih kuat untuk 500 user. Nah, kebetulan website ini juga tidak terlalu banyak memakan user. Jadi saya pikir ini sudah bagus sekali untuk website Begawe. Ketahanannya patut untuk diuji ke tingkat yang selanjutnya, misalnya 1000 user mungkin, tapi akan diperlukan waktu lebih lama lagi. Jadi di sini kita cukupkan sampai 500 user aja. Nah, kalaupun nanti misalnya ada error, nah nanti di sini akan ada tanda kuning atau tanda merah seperti yang di atas tadi. Tapi yang di atas tadi dia error karena saya salah memasukkan linknya. Oke. Nah, di sini ada beberapa parameter sih yang perlu kita perhatiin. Yang pertama, sample time. Sample time ini maksudnya adalah berapa waktu yang dibutuhkan dari komputer pengguna ke server, terus server merespon ke pengguna lagi untuk menghasilkan sebuah halaman web. Nah, di sini ada 44.000 milisecond, sekitar 44 milisecond ya, jadi sekitar 4 second kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bytes-nya, ini yang kita terima, ini yang kita kirim, latensinya berapa, sekitar 40.000 milisecond, ini lumayan besar sih latensinya. Lumayan besar lah latensinya, tapi tidak apa-apa untuk web. Yang bermasalah nanti ketika misalnya nanti sebuah game dengan latensi seperti ini tidak mungkin bisa dijalankan. Nah, seperti itu untuk software testing. Demikian. Nah, untuk result tree-nya di sini bisa dilihat detail-detail dari hasil running-nya. Detail-detail dari hasil running-nya, load time-nya berapa, latensinya berapa, ini 23.000 milisecond. Ini lumayan besar sih. Nah, kemudian response code-nya 200, ini default-nya sih 200. Oke, ini thread group-nya 1 di user ke 296. Lumayan besar usernya. Tapi di sini tidak ditemukan user sama sekali sampai 500 user. Bisa dibilang sudah kuat sih website-nya. Oke, lebih kurang seperti ini untuk performance testing-nya. Oke, kita kembali ke presentation PPT. Oke, demonya sudah kita laksanakan barusan. Nah, kemudian sampailah kita ke bagian akhir, yakni di bagian kesimpulan. Nah, jadi software tester itu tidak membuat program, sama sekali tidak membuat program. Nah, tapi mereka itu punya andil penting dalam membuat program itu terasa lebih baik untuk pengguna. Nah, di sini dibutuhkan keuletan yang bagus, kesabaran, dan juga skill yang mumpuni untuk menjadi seorang software tester. Nah, lebih kurang seperti itu sih kira-kira untuk kesimpulannya. Dan terakhir adalah penutup. Oke, demikian presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri UTS mata kuliah proyek perangkat lunak Universitas Mataram tahun akademik 2020. Untuk mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan karena pengetahuan user sendiri, presenter sendiri masih belum bagus. Dan juga presentasi ini sangat mengharapkan bantuan dari Bapak untuk kedepannya bisa lebih disempurnakan lagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Stop share.